Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini, pada saat ini kita diberikan berbagai nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, di mana alhamdulillah hari ini kita berkesempatan telah menjalankan kewajiban kita bersama-sama sholat Isya berjamaah. Insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir berjamaah. Salawat teriring salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir. Sebelum kita memasuki rangkaian acara, izinkan kami menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah yang bertindak sebagai penceramah sekaligus imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Miftahuddin. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada warga sekitar Masjid Siti Halimah yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk berbuka puasa, yaitu yang kami hormati Ibu Sa'diyah Jalan Belimbing 4, Ibu Mahdi Jalan Belimbing 2, Hamba Allah Jalan Nanas Raya, Ibu Badriah Jalan Belimbing 8, Ibu Yuyun Jalan Belimbing 9, Ibu Fatihah Jalan Gendondong 3, Ibu Mirza Jalan Pepaya 4, keluarga besar Ibu Sri Budiarti Jalan Pepaya 1, dan hamba Allah Jalan Pepaya Raya. Jazakumullah khair. Terima kasih atas kiriman makanan untuk tajil. Semoga Allah membalas dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Berikut kami ingatkan sebelum nanti untuk penceramah dan sholat tarawih, agar yang membawa alat komunikasi atau handphone dinonaktifkan atau model silent, agar tidak mengganggu kekhusyuan kita sholat ataupun mendengarkan ceramah. Yang terakhir, kami sampaikan bagi yang mempunyai keluangan rezeki bagi jamaah, ada tromol yang kita jalankan dan juga ada tromol yang di depan pintu. Semoga apabila bapak, ibu-ibu meluangkan rezekinya, Allah lipatkan ganda rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Jamaah Masjid Siti Halimah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan apa yang Allah perintahkan. Subuh tadi kita sudah saum. Ya Masya Allah, ini malam yang ke-25. Ya kalau yang hari Ahad berpuasanya. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita semuanya, ya, saum kita, tilawah kita, ibadah tarawih kita, salat kita, infak sedekah kita semuanya, ya, dirahmati, diridhoi dan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa melaksanakan salat Isya dan tarawih secara berjamaah. Salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua berusaha untuk istiqamah menjalankan yang syariat yang disampaikan sampai dengan akhir hayat hidup kita. Jamaah salat Isya, salat tarawih witir yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di sini dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita juga dikumpulkan Allah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah gitu kan ya. Janganan kita yang senantiasa berusaha untuk istiqomah, ya, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang enggak beribadah pun kalau ditanya pengen masuk surga apa enggak, jawabannya pengen masuk surga. Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan formula, memberikan rumus, itu ada di surat An-Nazi'at. Ya, ini berkaitan juga dengan ibadah Ramadan yang kita laksanakan. Maka kita bersyukur, ya, kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 tahun Allah memberikan kesempatan pada kita untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Tujuannya pasti untuk kebaikan kita semua. Enggak ada perintah Allah satupun yang diperintah Allah Subhanahu wa taala pasti di balik perintah Allah adalah apa? Kebaikan untuk orang-orang yang melaksanakannya. Dan tidak ada pun larangan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman kecuali apa? Ketika kita langgar pasti ada kebinasaan buat orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita bosnya apa? Ibadah saum kita adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin keluar dari Ramadan, yakin bosnya apa? Kita akan jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak yakin susah juga gitu kan. Maka kita harus yakin bosnya saya serius, saya fokus, saya all out, saya maksimal, ya, memanfaatkan bulan Ramadan yang dipercayakan Allah kepada kita. Kita dipertemukan pada tahun ini untuk apa? Yakin bosnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita benar-benar dikumpulkan. Kenapa? Ini sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah khawatir. Kalau selama kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin seyakin-yakinnya kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya. Semua umatku kata Nabi Muhammad, ya. Semua umatku semuanya akan masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ila man aba, kecuali yang enggak mau. Ternyata ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang enggak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lisannya pengen, tapi perbuatannya enggak mau. Ya. Makanya sahabat bingung, gitu kan. Qila wa may ya Rasulullah. Sahabat nanya, ya Allah, ya Rasulullah, ada di ya golongan umatmu yang enggak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Ada. Kata Nabi apa? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat dengan aku kata Nabi, maka dia akan masuk dalam jannah. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat padaku, maka sungguh itulah orang-orang yang akan masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, diformulasikan Allah Subhanahu wa taala dengan saum Ramadan kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, ya. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya dalam surat An-Najiyat. Orang yang takut yang tahu dengan kedudukan Rabb-nya, ya. Allah adalah Tuhan kita dan kita merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah yang menciptakan kita, Allah adalah zat yang memberikan rezeki kita, Allah adalah zat yang memelihara kita. Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita disuruh untuk ngurusin diri kita sendiri nggak mampu kita, nggak mampu beneran. Ya, susah kita untuk mengurus diri kita sendiri.
Ketika kita makan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita bisa menguraikan apa-apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mana yang vitamin nanti disalurinnya kemana? Mana yang protein nanti salurinnya kemana? Ya, kemudian mana yang karbohidrat disalurinnya kemana? Mana yang mineral, mana yang lemak disalurinnya kemana? Ya, itu fungsi tubuh kita yang apa? Memang sudah Allah desain, Allah rancang, memang bisa untuk melakukan itu. Kalau kita disuruh untuk ngurusin sendiri kayak gini, nggak sanggup kita. Makanya Allahus Samad, ya Allah ada tempat yang bergantung segala urusan kita. Ya. Paham kita dengan kedudukan Rabb kita, makanya apa? Kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Ya dah, tahan diri kita untuk apa? Jangan sampai diri kita ini senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Tahan nafsu kita, ya. Tahan nafsu kita, jangan sampai apa kita memperturutkannya, bahaya. Makanya apa? Allah memformulasikan adanya saum di bulan Ramadan dalam rangka untuk apa? Untuk melatih diri kita mengendalikan jangan sampai hawa nafsu kita liar, lepas, tidak terkendali. Ya. Salah satunya itu. Ya. Kalau kita udah bisa, Masya Allah, bayangkan kita dari subuh, ya, dari subuh itu sampai ke maghrib sekitar 13 jam lebih. Ya, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri kita. Yang tadinya halal Allah haramkan. Makan, minum, ya, bersentuhan dari suami istri itu Allah halalkan sebelum berpuasa, tapi ketika sudah berpuasa Allah haramkan. Ya, begitu maghrib baru Allah halalkan kembali. Tapi ada hal-hal yang Allah haramkan, maka setelah berbuka pun Allah haramkan. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat puasanya, kecuali apa? Cuman lapar dan haus saja. Siapa orang yang tidak bisa menghindarkan atau meninggalkan perkataan dusta, ya, man yada qaula zur wa amala bihi falaysa lillahi hajatu, ya, fi yada'a min ta'amahu wa syarabahu. Masya Allah, ya. Kalau ada orang berpuasa tapi dia meninggalkan perkataan dusta, ya, qaula zur, malah beramal dengan perbuatan dosa tersebut, maka Allah nggak punya hajat, Allah nggak punya kepentingan, Allah nggak punya kebutuhan atas dia menahan lapar dan dia menahan haus ketika dia berpuasa. Sia-sia. Berkata dusta itu nggak boleh ketika berpuasa. Habis berpuasa pun kalau udah maghrib tetap nggak boleh berkata dusta. Tetap maksudnya itu Allah melatih diri kita supaya apa? Jangan sampai hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa itu yang kita laksanakan ketika berpuasa, dan sudah maghrib lewat pun tetap kita menahan diri kita. Jangan sampai apa? Mata kita tetap terjaga, ucapan kita, lisan kita tetap terjaga. Bayangkan lisan ini luar biasa, ada ghibah, ada adu domba, ya, kemudian ada hasud, ada sumpah palsu dari lisan. Masya Allah, bahaya lisan luar biasa kalau dilepas. Makanya kata Rasulullah, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diem aja. Ya, berkaitan dengan apa? Dengan orang lain. Kalau orang lain sakit hati, urusannya panjang. Ya, itu bisa dibawa ke sampai pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Jadi kalau urusan nama Allah gampang, kita minta ampun nama Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat, nyesel, nggak ngulangin lagi, beres urusan nama Allah. Tapi kalau urusan nama orang, ya, muamalah, ada utang kita nggak kita bayar, sengaja nggak mau dibayar, kemudian kita pernah berucap menyakiti hati orang lain, kemudian kita punya janji tidak ditepati, itu akan ke bawah sampai apa? Di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita punya saudara, ya, akan disolatkan ketika sudah meninggal, maka kita mohonkan maaf gitu jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, kan gitu. Makanya kalau kita kumpul-kumpul dalam reuni-reuni ataupun grup-grup WA, punya kita grup, maka apa? Senantiasa kita mohon dimaafkan. Kadang-kadang kita berucap ketika kita waktu masih dulu kumpul, ada ucapan atau perbuatan yang kira-kira tidak berkenan, maka kita senantiasa minta supaya mendingan susah di dunia. Kenapa? Di akhirat Allah Subhanahu wa taala luar biasa keadaannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, kita tahan nafsu kita, dilatih selama sebulan penuh, ya. Perkataan kita latih, perbuatan kita latih, penglihatan kita latih, perbuatan langkah kaki kita latih untuk berbuat baik pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selama 30 hari kita lakukan itu, mudah-mudahan kita dalam ketaatan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, lahirlah seperti bayi yang baru dilahirkan bersih dosa-dosa kita. Ya, tunduk patuh. Wa nahan nafsa 'anil hawa, maka tahulah apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh buat orang-orang yang takut pada kedudukan Rabb-nya dan menahan hawa nafsunya, tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir.
Ya, dunia memang cepat tempatnya untuk bersusah payah. Dunia itu tempatnya capek, darul ibtila, ya, merupakan tempat untuk diuji. Ya, kalau kita senantiasa diminta masalah tadi ya, salah satu ya kan kita patuh pada Rasulullah SAW adalah apa? Ada berita gembira buat orang-orang yang senantiasa berinfak. Ya, dalam hadisnya, dalam setiap harinya itu malaikat itu akan turun 2 orang malaikat. Ya, setiap subuh, ya, ma min yaumin yusbihu ibadu fihi, ya, setiap subuh yang dilalui oleh seorang hamba, ya, illa malakani, kecuali turun 2 malaikat yang zilani, ya, maka berkata salah satunya, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti yang baik buat orang-orang yang berinfak. Malaikat yang satu doanya gitu, berdoa terus ya, dari mulai subuh nanti sampai terbenam matahari. Yang satu lagi doanya apa? Allahumma ati mumsikan talafan, dan berikanlah kebinasaan buat orang-orang apa? Yang nahan. Mumsikan tuh bakhil, pelit ya. Mumsikan talafan, berikanlah kebinasaan buat orang yang menahan hartanya. Maka apa? Kita disunahkan sama Nabi dari hadis ini apa? Kalau bisa setiap subuh kita keluarkan infak, ya, kita dapat doanya malah malaikat, diganti dengan yang lebih baik. Yang terakhir, Rasulullah pun bersabda kepada kita, nggak usah khawatir ya. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah, kata Nabi itu. Jadi nggak usah khawatir kalau ada orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dialah orang-orang yang mencintai aku, kata Nabi. Ya, lihat tanda-tanda orang yang mencintai Nabi Muhammad adalah apa? Orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang menghidupkan sunnahku dan mencintai aku, maka apa? Akan bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita kumpul di surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.